Moralitas berasal dari kata dasar moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain-lain. Akhlak budi, pekerti, dan susila. Moralitas yang secara leksikal dapat dipahami sebagai suatu tata aturan yang mengatur baik atau buruk perbuatan kemanusiaan, yang mana manusia dapat membedakan baik dan buruknya, yang boleh dilakukan dan larangan sekalipun dapat mewujudkannya. Secara umum, tujuan dan fungsi moral adalah untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengalaman, nilai-nilai, dan norma. Adapun beberapa tujuan dan fungsi moral adalah sebagai berikut: untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seorang dan kemanusiaan. Perkembangan ilmu pengetahuan. Berbicara tentang perkembangan ilmu pengetahuan berarti berbicara tentang perubahan yang terjadi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita dapat lihat bahwa dahulu ilmu pengetahuan diajarkan dengan sederhana. Misalnya guru yang mengajar dengan menggunakan sumber buku, lalu memanfaatkan papan tulis sebagai media menulis. Dahulu, guru hanya menggunakan satu sumber dalam mengajar, yaitu buku. Tapi ketika kita melihat perkembangan yang sedang terjadi, maka tidak hanya buku yang kita gunakan sebagai sumber media. Kita bisa menggunakan media belajar dengan sangat banyak. Misalnya kita bisa belajar dari internet. Guru juga bisa memanfaatkan iptek seperti GCR, Zoom, Meet untuk memudahkan pembelajaran. Nah, fungsi dari adanya perkembangan ilmu dalam pengetahuan yaitu dapat membantu kita untuk terus memberikan perubahan dalam dunia pendidikan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pendidikan tidak ketinggalan dengan perkembangan global, sehingga dunia dapat melihat bahwa dari ilmu pengetahuan kita mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu mengendalikan dunia dengan iptek yang semakin maju pesat. Yang berikut, hubungan antara moralitas dan ilmu pengetahuan. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan moralitas merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu. Berkat ilmu, maka pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah. Di samping penciptaan berbagai kemudahan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pengangkutan, pemukiman pendidikan, dan komunikasi. Perkembangan ilmu sejak pertumbuhannya diawali dan dikaitkan dengan sebuah keutuhan kondisi realitas saat itu. Pada saat terjadi peperangan atau keinginan manusia untuk memerangi orang lain, maka ilmu berkembang sehingga penemuan ilmu bukan saja ditujukan untuk menguasai alam, melainkan untuk tujuan perang memerangi semua manusia dan untuk menguasai mereka. Di pihak lain, perkembangan dan kemajuan ini sering melupakan kedudukan atau faktor manusia. Penemuan ilmu semestinya untuk kepentingan manusia. Jadi ilmu yang menyesuaikan dengan kedudukan manusia, namun keadaan justru sebaliknya, yaitu manusialah yang akhirnya harus menyesuaikan diri dengan ilmu. Yang berikut kita masuk ke bagian D, ciri-ciri moralitas dan ilmu pengetahuan.
yang berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab. Jadi nilai moral memang berkaitan dengan pribadi manusia, tetapi lebih spesifik pada berkaitan dengan nilai pribadi manusia yang bertanggung jawab. Dari nilai moral dapat kita ketahui seseorang bersalah atau tidak bersalah karena dia bertanggung jawab. Yang kedua, hati nurani. Jadi ciri khas nilai moral adalah hanya nilai inilah yang menimbulkan suara dari hati nurani, baik yang menuduh karena orang meremehkan atau menentang nilai-nilai moral, atau memuji bila orang mewujudkan nilai-nilai moralnya. Yang ketiga, kewajiban. Nilai moral mewajibkan secara absolut dan tidak bisa ditawar-tawar. Contohnya, bila seseorang memiliki nilai estetis, maka dia akan menghargai lukisan yang bermutu. Sebaliknya, orang lain boleh saja tidak menghargai lukisan tersebut, namun pada nilai moral, orang harus mengakui dan mewujudkan. Kewajiban absolut melekat pada nilai moral, karena nilai moral ini berlaku bagi manusia sebagai manusia. Contoh penerapan moralitas dalam ilmu pengetahuan yaitu ketika seorang guru mempunyai sopan santun, ia harus berperilaku adil terhadap siswa, dan ia juga menguasai materi, mengajar, dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Di sini kita dapat dilihat bahwa moralitas seorang guru dan perkembangan ilmu pengetahuan mampu memberikan dampak positif dalam pendidikan. Masalah yang timbul jika moralitas diterapkan dalam ilmu pengetahuan, jika seorang guru tidak memiliki sopan santun dalam mengajar, maka percuma saja dia menguasai materi dan menguasai teknologi, karena dengan demikian guru tidak mencerminkan pribadi yang baik sebagai seorang pendidik. Dan masalah lain yang akan timbul ketika seorang siswa meniru atau mengikuti tingkah laku guru yang buruk. Baik, dari materi yang sudah dipaparkan dapat kami simpulkan bahwa moralitas berasal dari kata dasar moral yang artinya ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan berbicara tentang perubahan yang terjadi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita lihat bahwa dahulu ilmu pengetahuan itu diajarkan dengan sederhana. Misalnya guru yang mengajar dengan menggunakan sumber buku, lalu memanfaatkan papan tulis sebagai media untuk menulis. Fungsi dari adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuannya itu dapat membantu kita untuk terus memberikan perubahan dalam pendidikan. Lalu hubungan antara ilmu pengetahuan dan moralitas merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu. Berkat ilmu maka pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah. Ciri-ciri moralitas dan ilmu pengetahuan seperti tanggung jawab, hati nurani, dan kewajiban. Contoh penerapan moralitas dalam ilmu pengetahuan yaitu ketika seorang guru mempunyai sopan santun, ia harus berperilaku adil terhadap siswa, dan ia juga harus menguasai materi mengajar dan memanfaatkan perkembangan iptek yang ada. Kemudian masalah yang timbul jika moralitas tidak diterapkan dalam ilmu pengetahuan yaitu jika seorang guru tidak memiliki sopan santun dalam mengajar, maka percuma saja dia menguasai materi dan menguasai teknologi. Karena dengan demikian, guru tidak mencerminkan pribadi yang baik sebagai seorang pendidik.